Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'arada al-amanata 'ala al-insani wa huwa zaluman jahula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa kana 'aliman hakima wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa huwa muhtamun bil yatama. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man ittaba'a lillahil huda. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari berbahagia ini kita bisa berkumpul di Masjid At-Taqwa ini. Segala puji bagi Allah yang telah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, dan salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, akhir-akhir ini kita sering dipertontonkan dengan adegan-adegan di mana para pejabat yang tidak memiliki rasa malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Ada pejabat penegak hukum yang tidak malu membunuh orang lain karena masalah-masalah pribadi. Ada pejabat penegak hukum yang dengan susah payah meraih kedudukannya dengan tidak malu memperjualbelikan narkoba hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Ada pejabat-pejabat publik juga yang tidak malu mempertontonkan harta kekayaannya yang diperoleh dengan cara-cara yang belum tentu benar, atau dengan kata lain harta-harta yang syubhat dipertontonkan di muka umum dengan bangga memperlihatkan harta-hartanya seakan-akan semua itu dia peroleh dengan cara-cara yang benar. Tentu hal-hal semacam ini sudah memperlihatkan tidak adanya rasa malu pada diri penegak hukum dan pejabat-pejabat publik yang ada di sekeliling kita. Dan rasa malu ini perlu kita bangun sebagai bagian dari cabang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat al-ahibba, rasa malu harus ditanamkan dalam diri kita, karena rasa malu akan menjadi tameng bagi kita dalam melakukan perbuatan yang tidak baik. Sebab salah satu penyebab rusaknya tatanan sosial dalam masyarakat adalah hilangnya rasa malu. Malu tentu malu dalam pengertian yang positif yang harus dipertahankan. Rasa malu yang positif ini ada 3 bentuknya, yaitu malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu kepada diri sendiri, dan malu kepada orang lain. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dampak bagi kita untuk bertakwa kepadanya kapanpun, dimanapun, dari kala kita sendiri maupun kita bersama orang lain. Meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dari manapun, serta menjalankan perintahnya dengan sekuat tenaga. Sedangkan malu kepada diri sendiri adalah malu ketika kita sedang sendirian kemudian kita tidak berbuat kebaikan. Malu ketika kita sedang sendirian tidak taat kepada Allah, tidak menjalankan perintah Allah. Sedangkan malu pada orang lain adalah ketika kita berusaha untuk melakukan perbuatan yang tercela, membuat kita menjadi malu pada orang lain. Kalau ketiga bentuk rasa malu tersebut ada dalam diri kita, maka akan memberikan dampak yang sangat baik, terutama untuk mengerem diri kita masing-masing jika kita akan melakukan perbuatan yang tercela, dan memberikan semangat kepada kita semua untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan. Jemaah rahimakumullah, sebagai contoh, seorang pencuri yang melakukan perbuatan tercela sekaligus merugikan orang lain, Allah Maha mengetahui perbuatannya. Kita walaupun walaupun orang lain tidak mengetahui, kita malu kepada Allah. Allah melihat perbuatan kita, dan jika perbuatan tersebut diketahui orang lain, maka kita pun akan malu kepada orang lain. Begitu juga dengan perbuatan-perbuatan tercela lainnya.
Dalam surah Al-A'raf ayat 179 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun." Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka yang mempunyai hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, dan mereka mempunyai telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Allah juga memiliki sifat malu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki rasa malu ketika tidak mengabulkan doa-doa hambanya yang memohon kepadanya. Dalam sebuah hadis sahih Bukhari dari Ibnu Mas'ud, Uqbah bin Amr bin Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma adarakan nas min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara yang didapat oleh manusia dari kalimat kenabian yang pertama, kalamun nubuwwatil ula, ialah jika engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu. Sejak zaman Nabi Adam hingga nabi-nabi setelahnya banyak sekali kalimat-kalimat yang muncul, banyak sekali kalam-kalam yang muncul, dan kadang kalam-kalam itu terputus, hilang, dan tidak semuanya dapat diteruskan kepada generasi-generasi berikutnya. Nabi Muhammad memiliki kalam yang sangat utuh dan masih tertinggal sampai Nabi Muhammad SAW, yaitu satu saja kalamnya, iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika engkau belum memiliki rasa malu, tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah semaumu. Artinya jika kita tidak mengikuti risalah kenabian, maka jika kita mengikuti risalah kenabian Muhammad SAW, maka pasti akan ada rasa malu di hati kita, malu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ada sifat malu yang tercela yang dikenal dengan al-haya al-mazmum. Malu belajar untuk kebaikan, malu belajar atau belajar karena sudah tua. Karena sudah tua malu untuk belajar, malu bertanya dalam saat kita belajar, malu bertanya di dalam kelas, malu bertanya pada dosen, malu dalam mengikuti kajian-kajian, dan malu kalau kita tidak pergi ke tempat-tempat yang ramai menggunakan pakaian-pakaian yang mewah. Malu kalau kita pergi ke suatu acara dengan menggunakan kendaraan-kendaraan yang tidak bagus. Ini tentu malu yang bukan yang diharapkan oleh agama Islam. Dan malu yang diharapkan tentunya adalah malu yang baik, malu yang positif. Kita harus malu kalau hidup kita sudah banyak umurnya, sudah tua usianya, tapi tidak memiliki amal kebaikan yang banyak. Sudah tua tapi tidak beribadah, atau kurang ibadahnya, tapi banyak menghabiskan waktu-waktu kita untuk duduk-duduk dengan hal-hal yang tidak baik. Kita harusnya malu kalau punya anak banyak tapi tidak ada yang soleh, tidak ada yang mendoakan orang tuanya. Kita mestinya malu kalau punya harta yang banyak tapi tidak digunakan untuk jalan-jalan kebaikan. Kita harusnya malu kalau kita punya istri tapi tidak mampu mendidik istri kita menjadi istri yang solehah. Kita harusnya malu kalau punya ilmu tapi tidak kita amalkan di jalan kebaikan atau mengajarkan kepada orang-orang yang membutuhkan ilmu kita. Kita juga harus malu kalau kita punya harta, apalagi harta yang belum jelas kehalalannya kita gunakan untuk pamer-pamer di depan orang lain. Kita juga harus mestinya malu kalau punya jabatan, ya dengan susah payah kita capai, tapi kita pergunakan untuk hal-hal yang tidak baik atau kita salah gunakan. Jemaah Jumat rahimakumullah, malu merupakan salah satu cabang dari iman. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari,
Sebutkan al-imanu bid'un wa tis'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq wa wal haya'u sub'atun minal iman. Iman mempunyai 70 atau 60 sekian cabang. Kalau al-iman digambarkan seperti asluha sabitun fil ardi wa far'uha fis sama, dasarnya menancap ke bumi dengan kuat, maka dan cabang-cabangnya menjulang ke langit, maka iman itu digambarkan, al-haya digambarkan sebagai salah satu cabang dari keimanan. Cabang yang paling tinggi qaulu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul aza 'anit thariq, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalanan, dan malu merupakan cabang dari iman. Menyingkirkan duri dari jalanan kalau di zaman modern ini mungkin sudah jarang terjadi, tapi dapat dikiaskan apabila kita melihat misalnya paku atau lubang di jalanan, kita singkirkan pakunya atau kita tutup lubangnya, itu juga merupakan tingkatan iman yang paling rendah. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan haya atau malu itu merupakan cabang dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah mengaitkan antara iman dan rasa malu dalam Sunan At-Tirmizi juz 7 halaman 294. Rasulullah bersabda yang artinya rasa malu adalah bagian dari iman, dan iman tempatnya di surga. Perilaku jelek adalah bagian dari kekeringan iman, dan keringnya iman tempatnya di neraka. Kenapa rasa malu dikaitkan dengan iman? Karena iman di hati kita adalah respon diri kita terhadap kehadiran Allah dalam diri kita. Iman adalah merupakan kekuatan kita dalam menjalankan kehidupan. Apabila rasa malu ada dalam hati kita, maka kita telah merespon bahwa Allah hadir dalam diri kita, sehingga menjadi tameng bagi diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela. Dan rasa malu itu letaknya di hati, dan untuk bisa meningkatkan keimanan dan meningkatkan rasa malu kita kepada Allah, maka hati kita harus dibersihkan dari hal-hal yang bisa membuat kita hilang rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaat Jumat al-ahibba, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasuhul Ibad di antaranya mengatakan rasa malu ada yang bersifat nafsani atau qadrati, di mana sifat malu yang tidak mau dilukai oleh atau dicela. Orang tidak mau hatinya dilukai, tidak mau dicela, tidak mau dipermalukan di depan orang lain. Tentu ini sifat malu yang bersifat privasi, bersifat pribadi. Setiap orang punya privasi masing-masing. Kita malu untuk keluar rumah atau keluar kamar dalam keadaan tidak berpakaian. Kita malu kalau melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Ini sifat malu yang bersifat nafsani atau qadrati. Selain itu, menurut Imam Nawawi Al-Bantani, manusia sebagai makhluk sosial juga punya rasa malu. Malu ketika dirinya tidak dapat berbuat baik pada orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia mestinya malu apabila tidak bisa bermanfaat bagi kehidupan orang lain, atau dia sibuk dengan urusan dirinya sendiri tapi tidak bisa bermanfaat bagi orang lain. Dalam hadis lain Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Rasulullah bersabda, al-haya'u wal iman qurina jami'an fa iza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Iman dan malu merupakan pasangan dalam segala situasi dan kondisi. Apabila rasa malu sudah tidak ada dalam diri kita, maka iman pun akan sirna. Dalam sebuah kesempatan Rasulullah SAW bertemu dengan seorang Ansor yang sedang menasihati saudaranya yang pemalu. Mendengar nasihat itu, Rasulullah SAW bersabda dalam kitab Al-Muwatta, karena Imam Malik juz 5 halaman 389, yang artinya biarkan dia demikian karena rasa malu itu bagian dari iman.
Abu Sa'id Al-Khudri pernah menggambarkan bahwa Rasulullah SAW lebih pemalu dari seorang gadis. Bila melihat sesuatu yang tidak ia sukai, tampak rasa malu dari wajah Rasulullah SAW. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan sudah saatnya sebagai bangsa, sebagai generasi bangsa, sudah saatnya kita semua yang hadir untuk menjadikan malu sebagai budaya yang baik, yang harus selalu dijaga dan dipelihara, baik oleh individu, kelompok, terlebih lagi oleh bangsa ini. Kita sadar betapa tidak berhentinya petaka bencana yang melanda bangsa ini. Mungkin salah satunya diakibatkan oleh hilangnya rasa malu kita. Ketika pejabat-pejabat publik malu untuk korupsi, pengusaha merasa malu jika terlambat membayar upah para karyawannya, orang kaya malu untuk memamerkan hartanya, artis-artis malu untuk memamerkan auratnya, kita malu mengumbar kata-kata yang kotor. Maka yang terjadi adalah bentukan budaya malu yang akan memajukan bangsa ini, dan tentu akan mendapatkan ridha dari Allah dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jemaah-jemaah rahimakumullah. Akhirnya pada khutbah kedua ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengharapkan selalu limpahan kebaikan di dunia dan di akhirat. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah.